pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto. Bangga dan merasa terhormat Pak Prabowo hadir berdiskusi sekaligus memberi kesempatan kepada PKB mengucapkan selamat secara langsung. Yang ketiga, kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Saya mendapat kehormatan siang hari ini diundang di DPP Partai Kebangkitan Bangsa berjumpa dan berdialog dengan pimpinan PKB khusus pada hari ini, di mana tadi pagi KPU secara resmi saya menerima ketetapan KPU sebagai hasil dari proses konstitusional kita, proses pemilihan umum. Nah, saya menerima ketetapan sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029. Kemarin PKB berada di paslon yang bersaing sama kubu saya. Persaingannya menegakkan juga. Tapi itulah, saya tidak tahu ilmunya Gus Imin apa. Walaupun persaingannya ketat, tapi kita tetap senyum. Nah, inilah menurut saya yang diharapkan rakyat. Ini yang dituntut rakyat. Pemimpin-pemimpinnya harus adu, harus bersaing keras. Tapi di ujungnya sudah pertandingan selesai, dan saya anggap sudah selesai dan memang sudah selesai. Sekarang kita harus melihat ke depan, bekerja untuk rakyat. Sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat, dan saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih saya diundang ke sini, dan saya menerima tadi pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Saya kira itu inti dari pertemuan siang hari ini. Oke, jadi yang pertama mungkin perlu sedikit klarifikasi ya, karena kebanyakan media yang memberitakan pasca penetapan Prabowo Gibran di KPU tadi pagi, orang taunya atau diberitakan bahwa Pak Prabowo yang sowan, Pak Prabowo yang mengunjungi datang ke kantor PKB untuk menemui Caimin. Tapi setelah mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, kita jadi jelas, kita jadi paham bahwa ternyata Pak Prabowo datang ke kantor PKB diundang oleh PKB, oleh Caimin, yang kebetulan undangannya itu pas berbarengan dengan waktu atau timing pasca penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi dari fakta-fakta itu bisa kita maknai bahwa Caimin ingin menjadi sosok politikus, menjadi partai politik yang pertama kali yang mengundang Pak Prabowo untuk hadir ke kantornya dalam waktu yang sama, pada hari yang sama pasca ditetapkan oleh KPU. Jadi ini kita bisa tafsiri bahwa secara terbuka Caimin PKB bahkan ingin
menawarkan diri untuk menjadi partai koalisi bekerja sama dengan Gerindra dan Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Itu saya kira maknanya itu, mengapa kemudian ngundangnya tidak pada hari yang lain, tapi langsung pada hari yang sama usai ditetapkan oleh KPU Pak Prabowo Gibran ini. Jadi mungkin itu politis juga ya. Jadi Caimin kan nanti bisa berargumen bahwa saya ada partai yang pertama kali ngundang Gerindra pasca ngundang Pak Prabowo pasca diresmikan oleh KPU, ditetapkan oleh KPU. Tapi anyway, oke lah. Di samping semua itu, saya sepakat dengan Caimin bahwa pesta demokrasi, persaingan, kontestasi politik, tinju ibaratnya begitu di atas ring sudah selesai. Pertandingan sudah selesai. Jadi pada saat berikutnya maka ada dua pilihan. Mau bergabung menjadi koalisinya Pak Prabowo atau menjadi oposisi, kan begitu. Dalam konteks ini, ketika menjatuhkan pilihan ya memang harus tegas. Kalau mau koalisi ya jelas sekalian seperti ini, menawarkan diri untuk kerjasama. Kalau mau oposisi tegas sekalian. Udah gak usah bermain dua kaki, yang satu elit politiknya mendekati Pak Prabowo, yang satu mengantami Pak Prabowo, itu kan namanya ingin bermain dua kaki, ingin ngibuli rakyat. Satu sisi ingin aman, ingin dapat jatah, ingin dapat jabatan, tapi di sisi lain ngerecokin dari belakang, ngerimbungin dari belakang, terus menuduh curang-curang, abuse of power. Sudah kalah di MK, masih protes lagi, mengadu ke PT UN. Mutung penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di KPU tadi tidak datang, capresnya nggak datang, partainya nggak datang. Itu kan menurut saya nggak gentle. Kalau mau jadi oposisi, oposisi sekalian, jelas. Mau jadi koalisi, koalisi sekalian, nggak usah bermain 5 kaki, 6 kaki, 7 kaki. Yang satu suruh ngantemin Pak Jokowi, ngantemin Gibran, ngantemin Pak Prabowo, yang lain disuruh berbaik, mengatakan nggak ada masalah dengan Pak Prabowo secara pribadi. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya kan ingin ngerayu Pak Prabowo, ingin bergabung dengan Pak Prabowo, tapi di sisi lain ingin melemparkan Pak Jokowi. Itu kurang ajar, namanya mbajuk itu. Sudah sering saya ibaratkan, ibarat Anda mencintai anak perempuan, ya baik dengan anak perempuannya harus baik juga dengan orang tuanya. Karena antara anak dan orang tua itu adalah satu kesatuan. Jangan dipisahkan. Anda ingin bergabung dengan Pak Prabowo, tapi di sisi lain minta Pak Jokowi dibuang, ya gak apa-apa. Mbajuk jenengannya. Oke, selamat ya. Saya kira tinggal Pak Prabowo dan partai koalisinya yang akan menggodok, saya kira, terkait dengan tawarannya Partai Kebangkitan Bangsa, dengan tawarannya Muhaimin Iskandar, Caimin, di dalam menawarkan diri ingin ikut bekerja sama bersama Pak Prabowo, membangun dinamika politik, dinamika berbangsa dan bernegara ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.